Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Jemaah Masjid Khairul Ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah kedua-duanya merupakan sumber hukum dalam Islam, dan kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an wahyu, demikian pula dengan As-Sunnah atau dalam bahasa umum Al-Hadis merupakan wahyu dari Allah. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Najmi ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara berdasarkan nafsu, melainkan selalu berdasarkan kepada wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Tetapi sekalipun demikian, antara Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadis memiliki beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga di kalangan para ulama ahli tafsir muncul satu istilah bahwa Al-Quran adalah wahyu matluun, wahyu yang dibacakan, karena proses penyampaiannya dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sementara kalau Al-Hadis langsung diwahyukan atau diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui malaikat Jibril alaihissalam, sehingga hadis disebut dengan wahyu ghairu matluwin, wahyu yang tidak dibacakan. Kemudian perbedaan yang kedua, Al-Quran diriwayatkan atau diestafetkan dari generasi ke generasi dengan cara atau melalui jalan yang mutawatir, melalui jalur periwayatan yang sangat banyak, sehingga ini menjadi jaminan tentang kesohihan Al-Quran. Sementara kalau hadis, ada yang diriwayatkan secara mutawatir, ada juga yang diriwayatkan secara ahad. Kemudian perbedaan yang ketiga, Al-Quran dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan al-dzikra, Al-Quran, dan kami yang akan memelihara Al-Quran. Salah satu bentuk pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran ini adalah bahwa Al-Quran sangat mudah untuk dihafal sekalipun oleh orang yang tidak mengetahui, tidak memahami apa makna dan tafsirnya. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah 15 abad yang lalu, satu huruf pun sampai sekarang tidak ada yang hilang. Sementara hadis tidak mendapatkan jaminan seperti Al-Quran. Oleh karenanya, dalam ulumul hadis kita mengenal ada istilah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dengan segala macam bagian-bagiannya. Ada yang disebut dengan hadis maudhu, kemudian ada lagi yang disebut dengan hadis la aslahu. Dengan demikian, dalam mengamalkan Al-Quran kita tidak boleh memilah dan memilih, tetapi dalam mengamalkan hadis perlu selektif. Yang sahih minimal hasan kita amalkan, sementara yang dhaif, apalagi kedhaifan dalam level maudhu atau la salahu, itu haram kita amalkan. Kemudian perbedaan yang keempat, Al-Quran bernilai ibadah dari segi membacanya, sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 2910. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu hasanah dari satu huruf itu. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, sementara satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, sabda Nabi, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim pun satu. Artinya kalau ada orang yang membaca 10 huruf Al-Quran, berarti dia akan mendapatkan 100 pahala. Adapun hadis tidak berpahala dari sisi membacanya, tetapi dapat pahala itu dari sisi mempelajarinya. Sementara kalau Al-Quran membacanya berpahala, mempelajarinya pun berpahala. Perbedaan yang kelima, Al-Quran makna dan redaksinya dari Allah. Sementara kalau hadis itu makna dari Allah, sementara redaksinya diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, di dalam menyampaikan Al-Quran tidak boleh melalui riwayatun bil ma'na. Tidak boleh mengganti redaksi Al-Quran walaupun dengan padanan katanya. Kita ambil contoh dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 86. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, maksudnya apabila ada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu, balaslah salam itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik, aurudduha, atau kembalikan atau jawablah dengan yang sepadan. Maksud dari ayat ini, apabila ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, misalkan dengan menggunakan redaksi Assalamualaikum, maka kita jawab dengan jawaban yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullah. Atau boleh kita jawab dengan yang sepadan, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Pada ayat ini ada satu kata, yaitu bi ahsana, dengan yang lebih baik. Dalam bahasa Arab ada kata lain yang sama dengan ahsan, yaitu khairun atau ahyar. Khairun lebih baik, akhyar juga sama, artinya lebih baik. Tetapi ketika kita membacakan ayat ini, tidak boleh kita mengganti bi ahsana dengan kata bi akhyar. Tidak boleh wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi akhyar. Karena Al-Quran itu redaksinya dan maknanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau hadis boleh melakukan riwayatun bil makna, tetapi para ulama membuat syarat yang sangat ketat. Salah satunya adalah bahwa perawi yang melakukan riwayatun bil makna terhadap hadis wajib mengetahui seluk-beluk bahasa Arab. Kemudian yang terakhir, perbedaan yang keenam, Al-Quran dibaca di dalam sholat, sementara hadis tidak diperbolehkan dibaca di dalam sholat. Pada salat fardu rakaat pertama dan kedua setelah kita membaca surat Al-Fatihah, itu disunnahkan, dianjurkan untuk membaca surat. Demikian pula dalam salat sunat, pada setiap rakaat setelah membaca surat Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surat. Sementara hadis itu diperbolehkan dibaca di dalam sholat. Demikianlah 6 perbedaan antara Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.